Bye-bye. Pocong keliling. Halo semuanya, ketemu lagi dengan suaraku di channel ini dalam segmen Danco dengan cerita untuk kalian. So, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Film yang akan aku ceritakan kali ini adalah Pocong Keliling tahun 2010. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang reporter yang mencoba mengupas kasus pocong keliling yang meneror warga karena ada suatu hal yang belum terselesaikan. So, gimana alur ceritanya? Let's get to the movie. Di awal video, kita akan melihat rombongan orang yang akan memakamkan jenazah seorang wanita keturunan Cina yang kaya raya. Di antara rombongan tersebut, ada dua orang yang bernama Bombay dan Asbun yang diperankan oleh Daus Separo dan juga Yadi Sembako yang merupakan pembawa peti yang merencanakan suatu kejahatan, di mana ternyata keduanya juga merupakan maling. Dan film ini dimulai. Di suatu malam, setelah pemakaman selesai, kedua pencuri itu membongkar kuburan Cik Memei yang tadi pagi dikuburkan. Di waktu yang sama, ada dua orang reporter yang bernama Monik yang diperankan oleh Donita dan Akbar yang diperankan oleh Adipati Adipati Dolken, sedang membuat laporan mengenai kasus horor karena ditugaskan oleh kantor. Balik lagi ke pencuri tadi, tak lama kemudian, setelah mencoba mengambil hartanya Cik Memei, tiba-tiba Cik Memei bangun dan kedua pencuri langsung lari. Dan begitu juga dengan kedua reporter. Monik melihat sebuah penampakan setelah matanya ditiup oleh Akbar, dan keduanya juga lari. Lalu mereka bertemu dan lanjut diwawancarai oleh Monik, dan kedua pencuri tersebut mengaku sebagai penjaga makam. Lalu karena mereka melihat penampakan lagi, mereka kabur. Keesokan harinya, Akbar dan Monik kena marah dan akan dipecat oleh atasan mereka karena gagal meliput laporan berita horor. Lalu saat Monik stres, Akbar mendapat berita di koran mengenai isu polling atau pocong keliling yang meneror warga di suatu perumahan elit, dan mereka berencana akan pergi ke sana. Kita beralih ke scene lain. Kedua pencuri itu mulai resah karena udah mulai bokek, dan tiba-tiba mereka melihat berita pocong keliling juga di koran yang sedang dibaca oleh seseorang, dan mereka merencanakan suatu ide. Saat masih pagi-pagi buta, baik kedua reporter maupun kedua pencuri itu mendatangi perumahan tersebut. Dan kedua pencuri itu melihat bahwa ternyata kedua reporter juga ke sana, dan mereka berpikir bahwa rencana mereka akan gagal. Lalu beralih ke scene lain di mana ada penduduk perumahan yang sedang bulan madu dan hendak belah duren. Tapi tiba-tiba pintu mereka ada yang ngetok. Tapi tenang, jangan takut dulu. Ternyata itu adalah Dadang yang merupakan petugas keamanan di perumahan tersebut. Setelah itu Dadang pergi dan mereka lanjut belah duren. Tapi tiba-tiba ada yang mengetok lagi. Tapi tenang, jangan takut dulu lagi, karena ternyata kosong. Tapi ketokan ketiga kali, ada yang tegak tapi bukan tiang, melainkan pocong yang banyak belatungnya yang masih uget-uget gitu. Langsung dia ini pingsan, dan begitu juga istrinya. Aduh, kasihan sekali ya, nggak jadi belah duren. Di sini lain ada juga para pemuda yang lagi mabuk juga diperlihatkan sama polling ini atau pocong keliling. Akhirnya nih guys, kita lihat yang seger-seger. Karena pagi harinya, Barbara yang merupakan janda perumahan yang diperankan oleh Catherine Wilson sedang olahraga dan berpapasan dengan Astrid. Dia adalah istri dari ketua perumahan yang diperankan oleh Indah Kalalo. Diketahui Barbara dan Astrid ini memang sering cekcok ya guys, karena suaminya Astrid ini main di belakang sama Barbara. Barbara lanjut lari pagi dan menyapa satu persatu warga, termasuk pasangan belah duren tadi malam. Lalu Barbara ketemu dengan Lydia yang diperankan oleh Mbak Yeyen. Diketahui keduanya ini juga merupakan musuh bebuyutan. Kita beralih ke scene lain. Monik dan Akbar melewati sebuah desa sebelum sampai ke perumahan tersebut dan melihat seorang kakek misterius. Lalu Monik bertanya kepada penjual warung di sana mengenai pocong keliling tersebut. Tapi penjual warung tersebut tidak mau mengatakan apa-apa. Lalu ia lanjut bertanya sama seorang warga, tapi dia juga hanya bilang pernah lihat saat bareng pacarnya Eke gitu. Lalu Astrid menghubungi customer yang ingin membeli salah satu rumah yang hendak dijual, namun gagal karena adanya isu polling itu. Monik masih lanjut bertanya kepada warga, tapi jawaban yang ia dapat adalah Pocong keliling, gak ada pocong keliling di sini mbak, adanya bencong keliling. Sedangkan suaminya yaitu Pak Jamal yang diperankan oleh Indra Birowo malah sedang main gila dengan Barbara.
Lalu Astrid menelpon Pak Jamal karena rumahnya batal dibeli customer. Akhirnya di malam harinya Pak Jamal mengumpulkan warga untuk memberitahu bahwa jangan ada yang menyebarkan isu pocong keliling itu lagi karena itu adalah hoax. Lalu Monik dan Akbar ingin menginterview Pak Jamal mengenai polling, namun Pak Jamal menolak. Di sisi lain, kedua pencuri itu berinisiatif untuk menggunakan kesempatan ini. Asbun mengenakan kostum pocong untuk menakut-nakuti warga supaya bisa merampok dengan mudah. Saat anak dari Mbak Yayan sedang bermain di malam hari, mereka melihat pocong lalu melapor kepada ibunya. Dan ternyata itu adalah pocongnya si Asbun, si pencuri yang sudah mencuri TV-nya Mbak Yayan. Dan pas Mbak Yayan mau nutup pintu, tiba-tiba di depan pintu ada pocong yang dikiranya adalah maling tadi. Awalnya Mbak Yayan ini tidak percaya, tapi setelah memegang belatungnya yang gerak-gerak, dia langsung pingsan. Monik yang sudah nyerah meliput mengenai polling ini ingin pulang. Namun setelah dia melihat seorang kakek misterius yang tadi, dia berpikiran bahwa kakek itu sepertinya punya suatu rahasia dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Keesokan harinya, Asbun dan Bombay kembali lagi ke rumahnya Mbak Yayan untuk beraksi mencuri barang lain. Emang kurang ajar ya mereka berdua ini. Tapi Mbak Yayan mengiranya bahwa mereka adalah reporter yang ingin mewawancarai mengenai polling yang dilihat Mbak Yayan tadi malam. Malam hari telah tiba, Pak Jamal pergi ke rumah Barbara. Di waktu bersamaan, Dadang juga ternyata ada di rumah Pak Jamal dan juga sedang main gila sama Astrid, istrinya Pak Jamal. Emang cocok ini ya, suami istri pada gatel semua. Lalu saat Pak Jamal dan Barbara mau icikiwir, Barbara meminta kepada Barbara meminta kepada Pak Jamal untuk mengenakan kostum superhero supaya lebih hot. Dan saat kostum terakhir yaitu Batman, Pak Jamal melihat pocong yang dikiranya adalah Barbara yang mengenakan kostum pocong. Ternyata itu adalah pocong asli dan Pak Jamal langsung lari tunggang langgang. Beralih ke scene selanjutnya, pasangan pengantin baru itu ingin belah duren. Karena semenjak kejadian itu, mereka belum pernah belah duren karena takut didatangi pocong lagi. Nah, si cowoknya ini mengajak kepada istrinya untuk belah duren, tapi istrinya ini nggak mau karena dia takut pocongnya datang lagi. Tapi si cowoknya ini bilang bahwa dia sudah menyiapkan air kencing kuda untuk penangkal pocong. Tapi si ceweknya ini tetap nggak mau dan dia menyuruh supaya lakinya main sabun aja gitu. Dan tiba-tiba ada yang ngetuk pintu lagi dan ternyata itu pocong. Tapi pocongnya itu gadungan guys, alias pocongnya si Asbun. Kemudian si istrinya ini pingsan dan suaminya datang, lalu Bombay bersembunyi di tembok sedangkan Asbun disiram air kencing kuda. Namun suaminya itu akhirnya ikut pingsan juga. Nah, Asbun dan Bombay ini tidak jadi mencuri karena mereka malah kabur dengan Asbun masih mengenakan kostum pocong. Monik dan Akbar bersiap melakukan dokumentasi dan pengejaran pocong bersama Dadang. Sementara itu, Astrid ngomel-ngomel karena perhiasannya hilang. Lalu Astrid curiga bahwa perhiasannya itu diberikan kepada Barbara. Dengan segera, Astrid melabrak ke rumah Barbara. Namun di sana, dia diancam oleh Barbara tentang hubungan Astrid dan juga Dadang. Di samping itu, para warga yang lain juga masih diteror oleh pocong keliling itu. Lalu para warga membunyikan bel yang menandakan kemunculan pocong dan mereka berkumpul di rumahnya Pak Jamal. Lalu Monik dan Akbar serta Pak Dadang masih melakukan pengejaran terhadap pocong. Dan Monik terjatuh hingga dia ditinggal oleh mereka. Lalu dia melihat pocong di belakangnya dan dia teriak ketakutan. Lah, gimana ceritanya ya? Orang ngejar-ngejar giliran dilihatin malah takut. Aduh. Dadang dan Akbar melihat pocong Asbun yang hendak mencuri, lalu mereka mengejar pocong Asbun dan Bombay. Pengejaran masih terus berlanjut, hingga saat Bombay mau melepas kostum pocongnya Asbun, mereka melihat pocong yang asli datang dari atas. Pakai pocong. Lalu mereka lari. Monik akhirnya bertemu kembali dengan Akbar dan melanjutkan pengejaran. Dan saat sampai di ujung kompleks, Dadang menghentikan pengejaran karena sudah di luar batas wilayahnya. Lalu Monik dan Akbar kesal, namun mereka tetap melanjutkan pengejaran. Di dalam pengejaran tersebut, mereka beberapa kali dilihati sosok polling itu. Tidak hanya itu, warga ternyata juga sedang diteror oleh polling ini. Ini pocongnya ini sakti banget ya guys, bisa ada di mana-mana. Ya namanya juga hantu, gimana sih? Dan kali ini pocongnya berfokus di rumah Barbara, di mana dia diteror sampai ketakutan setengah mati.
Puncaknya, ketika Monik dan Akbar sampai di ujung kompleks, dia bertemu kepada si kakek misterius itu, dan si kakek tersebut menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bahwa dulu kompleks tersebut adalah pemukiman warga yang hendak digusur oleh Barbara. Namun karena warga menolak, akhirnya Barbara menyuruh Dadang untuk membakar warga beserta rumah-rumahnya. Dan kakek misterius itu adalah saksinya. Lalu saat itu juga tiba-tiba Dadang datang dan mengakui semuanya, serta dia mengatakan akan membunuh mereka semua. Lalu bukannya dia berhasil membunuh, dia malah yang terbunuh oleh pocong tersebut. Lalu di scene terakhir, polisi menangkap Barbara dan juga ramai orang serta wartawan yang meliput kejadian tersebut, termasuk Monik dan juga Akbar. Dan film ditutup saat Monik dan Akbar pulang dari kompleks tersebut. Dan film selesai. So itu dia guys, alur film Pocong Keliling tahun 2010. Ternyata di balik teror pocong itu ada suatu rahasia kejahatan yang memang harus dibongkar. Dan ternyata pelakunya adalah si Dadang itu sendiri dan juga si Barbara. So gimana pendapat kalian terkait film ini? Pelajaran apa yang bisa diambil? Silahkan komentar di bawah. Buat yang suka dengan videonya silahkan klik like-nya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di kanan bawah dekat namaku. Dan saran juga untuk video selanjutnya, film apa yang ingin aku ceritakan kepada kalian, komentar di bawah, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.